Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Humaydi MPDI dari STAI Syahana Muhammad Khalil Pangkalan. Moderasi beragama saat ini oleh pemerintah sangat digencarkan dan ditekankan untuk seluruh lapisan aspek masyarakat. Untuk apa? Karena kunci kesatuan Republik Indonesia ini salah satunya adalah memahami arti moderasi beragama. Berbicara mengenai moderasi beragama, maka pengertian yang sangat mewakili adalah bahwa moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan mengintegrasikan ajaran-ajaran agama melalui perlindungan martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum, kemudian berlandaskan prinsip adil, berimbang, mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Maka dari itu, jika lapisan masyarakat sudah memahami dan menerapkan moderasi beragama, maka disitulah akan tercipta kerukunan dan toleransi antar sesama. Itulah pentingnya moderasi beragama. Moderasi beragama bukan hal yang absurd yang tidak bisa diukur, bukan sesuatu yang abstrak yang tidak bisa diketahui, tetapi moderasi beragama, keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa atau kita lihat di Indonesia, itu kita bisa melihatnya dari tingginya 4 indikator utama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yang kedua adalah toleransi, dan yang ketiga adalah anti kekerasan, dan yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi. Indikator pertama adalah komitmen kebangsaan. Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi-regulasi di bawahnya. Kita harus mengakui konstitusi kita, undang-undang kita. Ketika ada suatu masyarakat tidak mengakui konstitusi kita, bahkan Pancasila kita, maka hal itu bisa kita katakan bahwa masyarakat itu sudah melenceng dari moderasi beragama. Nah, indikator untuk mengetahui pada suatu masyarakat itu menganut moderasi beragama, yang kedua adalah toleransi. Toleransi itu adalah menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, dan menyampaikan pendapat. Hal itulah yang harus kita terapkan dalam toleransi. Kita memberikan ruang kepada keyakinan di masyarakat untuk meyakini apa yang mereka yakini sendiri, apa yang mereka ikuti. Itulah makna dari toleransi dalam beragama. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Makna dari anti kekerasan ini adalah menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Ada orang ingin merubah sesuatu tetapi menggunakan cara-cara kekerasan. Itu tidak baik untuk kita terapkan. Yang baik adalah
kita harus menghindari kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Karena dalam menghindari kekerasan, kita melaksanakan moderasi beragama dalam aspek indikator anti kekerasan. Penerimaan terhadap tradisi. Indikator yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi. Maksudnya bagaimana? Ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam berperilaku keagamaan, sejauh tidak bertentangan dengan agama. Misalkan dalam suatu desa ada penganut agama yang berbeda-beda, mestinya tradisi juga bisa berbeda-beda. Kita harus menerima tradisi keyakinan masing-masing, tradisi keyakinan negara lain. Dengan begitulah kita akan hidup rukun dan meyakini dan toleransi terhadap keyakinan tradisi agama lain. Itulah keempat pilar indikator untuk mengetahui bahwa pada suatu masyarakat sudah menerapkan moderasi beragama atau tidak. Keempat indikator yang telah saya jelaskan di atas bisa kita jadikan indikator tolak ukur pada suatu masyarakat itu sudah moderasi, sudah moderat atau tidak. Sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada keterangan dan penjelasan yang tidak sesuai dengan keyakinan pendengar, mohon maaf dari saya pribadi. Itulah makna dari moderasi beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.